Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan anggota Dinda Adelia Fauzi, Rafael Vito Adrian, Alifian Fajar Faizarangga, Tobias Samuel Salim, Tenia Febrianti, Moh Isanuddin Hamid, Salsana Ililmuna, Duta Satria Bintang Utama. Pada kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan mengenai kalimat diksi dan kalimat efektif. Apakah itu diksi? Menurut KBBI, diksi adalah pemilihan kata yang memiliki makna tepat dan selaras atau dalam penggunaannya memiliki kecocokan dalam mengungkapkan gagasan dengan pokok pembicaraan, peristiwa, dan khalayak pembaca atau pendengar pilihan kata. Diksi berdasarkan maknanya. 1. Makna denotatif, yaitu makna sebenarnya dari suatu kalimat atau kata. Contohnya, dia suka baju berwarna hitam. Buah mangga harganya mahal di Jakarta. Cuci tanganmu sebelum makan. Makna konotatif, yaitu bukan makna sebenarnya atau makna kias dari suatu kata atau kalimat. Contohnya, dia tidak suka kampanye hitam. Kampanye hitam dalam kalimat ini berarti kampanye jahat. Kalau ke Jakarta jangan lupa bawa buah tangan. Buah tangan dalam kalimat ini berarti oleh-oleh. Tidak ingin dipenjara, dia cuci tangan dari masalah ini. Cuci tangan dalam kalimat ini berarti lepas tanggung jawab. Jenis-jenis diksi, yaitu antonim, sinonim, homonim, homograf, homofon, polisemi, hipernim, dan homonim. Jenis yang pertama yaitu sinonim. Sinonim adalah kata yang memiliki makna yang sama atau sebuah persamaan kata. Contohnya, senang dan bahagia, enak dan lezat, dan lain sebagainya. Kedua, antonim. Antonim adalah kata yang memiliki makna yang berlawanan atau juga merupakan lawan kata. Contohnya, turun dan naik, kecil dan besar, dan lain sebagainya. Ketiga, yaitu homonim. Homonim adalah kata yang memiliki makna berbeda, namun pada lafal atau ejaannya itu sama. Contohnya, kalimat pertama yaitu, pada pertengahan bulan, ayah menerima upah kerja. Kalimat kedua, bulan purnama tersebut terlihat sangat jelas dan banyak bintang yang menemaninya. Kata bulan pada contoh kalimat di atas memiliki lafal dan ejaan yang sama, tetapi mempunyai arti atau makna yang berbeda. Apabila pada kalimat 1 kata bulan menunjukkan tanggal, sedangkan pada kalimat 2 itu menunjukkan bulan yang ada di langit. Homofon adalah kata yang memiliki makna serta ejaan yang berbeda namun mempunyai lafal yang sama. Contoh, Susi sedang mentransfer uang di bank. Contoh yang kedua, Bang Anjar merupakan kakak Anita. Kata bank serta bank mempunyai lafal yang sama namun mempunyai ejaan dan makna yang berbeda. Pada kalimat 1 menunjukkan tempat, sedangkan pada kalimat 2 itu menunjukkan arti saudara. Homograf adalah kata yang memiliki makna serta lafal yang berbeda namun mempunyai cara ejaan yang sama. Contoh, Santi suka makan tahu goreng di ujung jalan. Contoh yang kedua, Santi tidak tahu bahwa kalau hari ini hari Rabu. Kata tahu pada kalimat 1 menunjukkan ke arah makanan, sedangkan pada kalimat 2 menunjukkan lupa pada hari. Jenis diksi yang berikutnya adalah polisemi, yang artinya kata yang memiliki banyak arti atau pengertian. Contoh, menabung di bank maka Anda akan mendapatkan bunga. Yang kedua, Sally merupakan bunga desa di kampung ini. Yang ketiga, bunga mawar putih itu sangat indah. Yang keempat, nama ibuku adalah Bunga. Pada kalimat 1, kata bunga menunjukkan keuntungan dalam menabung di bank. Pada kalimat 2, mengarah pada perempuan paling cantik yang ada di kampung. Kalimat ketiga, menunjukkan bunga mengarah pada tanaman. Dan kalimat 4, menunjukkan bunga sebagai nama manusia.
Jenis diksi yang berikutnya yaitu hipernim dan hiponim. Hipernim adalah kata yang mewakili banyak dari kata lain atau penyebutan kata lainnya, sedangkan hiponim ialah kata yang terwakili oleh suatu kata hipernim. Contoh, di hutan itu banyak segala jenis binatang buas, misalnya seperti harimau, beruang, ular, dan lain sebagainya. Kata hipernimnya adalah binatang buas, sedangkan kata hiponimnya yaitu harimau, beruang, ular, dan lain sebagainya. Contoh yang kedua, Radit pergi ke supermarket membeli sayur-sayuran, seperti sayur bayam, sawi, lobak, dan lain sebagainya. Kata hipernimnya adalah sayur-sayuran, sedangkan kata hiponimnya yaitu bayam, sawi, lobak, dan lain sebagainya. Apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan penutur atau penulisnya secara tepat sehingga dapat dipahami oleh pendengar atau pembaca secara tepat pula. Efektif dalam hal ini adalah ukuran kalimat yang memiliki kemampuan menimbulkan gagasan atau pikiran pada pendengar atau pembaca. Apa saja syarat-syarat penulisan kalimat yang efektif? Memiliki subjek dan predikat. Kalimatnya logis, tidak ambigu, sesuai PUEB atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Kalimatnya baku, hemat dalam pemilihan kata, paralel atau kesejajaran. Contoh kalimat efektif dan tidak efektif. Baik mahasiswa baru atau mahasiswa lama dikenakan peraturan yang sama. Contoh kalimat tidak efektif. Seluruh mahasiswa dikenakan peraturan yang sama. Contoh kalimat efektif. Diana anak tercantik di keluarganya. Contoh kalimat efektif. Diana anak paling tercantik di keluarganya. Contoh kalimat tidak efektif. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.